Oke lor, selamat datang kembali di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan mereview sedikit dari Kijang Krista yang upgrade. Upgrade-nya itu lumayan wow untuk biayanya. Simak terus untuk apa aja yang di-upgrade dan juga habis berapa. Simak sampai habis. Jadi dan juga maaf untuk nggak pernah nayangin di YouTube, jarang upload karena banyak kerjaan dan maklum punya anak bayi, jadi harus shift-shiftan jaganya, jadi nggak bisa konsen. Oke, ini Kijang diesel Krista, LGE Krista dari kota Surabaya. Orang minta untuk di-upgrade sleeper, jadi seperti apa ya, kelihatan dari luar biasa, tapi ketika di tol larinya meskipun nggak mengalahkan atau sama dengan mobil-mobil terbaru, minimal mengimbangi dan lebih kenceng. Di sini kita upgrade untuk mesin, juga untuk apa ya, pengereman juga lainnya. Kita upgrade semuanya. Kita lihat untuk mesinnya, dijelaskan sambil review untuk unitnya. Nah, ini penampakan mesinnya. Di sini kita upgrade untuk turbo RHF4. Terus selang olinya branded. Ini kita bahas untuk mesin dulu. Mesinnya udah kita kasih Asgroup 2LT yang bandul 8, jadi lebih stabil dan goyangnya empuk, enak, adem. Kemudian untuk bos pom kita ganti bos pom turbo 2LT copotan, tapi kita ganti rotor head 12 mili dan pakai intercooler karena pemiliknya ingin yang apa ya, kelihatan nggak suaranya tetap kayak ori, terus habis itu tapi larinya dapat. Akhirnya kita putuskan mesin 2LT ini kita upgrade lagi. Dan untuk di dalam pistonnya kita rubah sehingga suaranya nggak terlalu jangkrik atau ketukannya lebih pelan. Cuma itu aja. Jadi kita turunkan kompresi pasti. Dan intercooler juga oli cooler. Ini kita taruh di bawah sini itu. Untuk oli coolernya, intercoolernya kita pakai ukuran yang medium. Kelihatan dari depan sini ini kelihatan nyamar ya lor, jadi nggak kelihatan uh, full modif gitu. Terus sistem pendinginan lainnya kita gunakan oli cooler. Ini oli cooler kita bikin besar, kita taruh di sini, dan kalau ada yang tanya nyanggrok atau tidak, gasro ini aman karena di atasnya balak dan masih di atasnya ini dikit, jadi aman. Itu untuk sistem pendinginan. Kita pakai adaptor di sini. Ini adaptornya. Dan kita ganti untuk filter oli yang kecil. Nah, ini udah kita ganti. Terus untuk sistem pengisian dan vakum rem kita gunakan dinamo untuk mobil Kia. Ini beda ya lor sama dengan yang Kijang umumnya. Ini pakai Kia yang 110 ampere. Jadi bus vakumnya itu bentar nggak kelihatan. Nah, seperti ini kelihatan besar. Jadi vakum pumpnya lebih besar. Itu di sektor mesin. Kemudian internalnya lagi, ini ilmu lama sebenarnya. Ketika saya dulu dipegang HIS selama kurang lebih 15 tahun kan itu overheat. Mesin sebelum tipe 2L. Itu tipe L kita upgrade dalemannya karena panas, sehingga kita upgrade untuk paknya, kita lubangin lagi, kita perbesar, alhamdulillah dingin. Kemudian setelah ngerjakan ini, teringat itu kita praktekkan lagi, kita terapkan di sini. Dan untuk selang radiator, ini orinya ada di sini ya. Selang output dari radiator ini kita rubah. Untuk filter udara kita taruh di sini dengan alasan nggak pakai open filter, karena open filter kalau digas itu suara turbonya berisik. Jadi karena ingin kenyamanan kita pindah di sini, turbonya di sini, jadi kebanyakan itu yang tetap di sini kan, jadi banyak pipa yang malang melintang, nggak kelihatan simpel. Ini kita bikin sesimpel mungkin. Nah, itu bagian dari
mesin dan pendinginan. Untuk pengereman safety, nah ini kita gunakan booster rem untuk dari Innova Diesel, master rem dari Innova Diesel, jadi lebih besar. Ini mepet, hampir mepet, dan di bawah juga mepet. Ini, jadi vakum remnya lebih besar, lebih empuk, lebih enak. Itu di sistem rem, booster remnya. Kalau reservoirnya ini pakai kijang asli, karena sama, jadi kita pasang lagi, karena biar kelihatan ori kijang, kan ada sensornya berbeda tuh sama Innova, jadi kita ganti itu. Untuk sektor kaki-kaki, ini kita gunakan kaliper disc brake depan punyanya Mazda CX-3, dan belakang full set gardannya Innova. Kita lihat dari depan dia press body keluar dikit, tapi yang depan dia di dalam body, jadi pakai Innova full set. Terus ini tinggal pasang adaptor untuk ngeluarin, tapi sama orangnya mau coba ini dulu, jadi nggak kita pasang adaptor. Kemarin waktu pertama dia datang, dia pakai adaptor dari 4 ke 5, sama yang belakang juga. Minusnya dia tebel, berat, terus lubang bautnya nggak sama, jadi ketika diukur, misalkan ibaratkan sporing itu ya, jadi pakai timbel berapa gram gitu kan, udah nggak balance, jadi dia kena baut, lubang baut 4 ke baut 5, itu tambah nggak balance lagi. Orangnya minta yang ori 5 juga, nggak tanpa adaptor, tanpa spacer. Akhirnya kita pasang punyanya Mazda CX-3, karena kemarin banyak pilihan, jadi orangnya minta pas waktu nyari banyak pilihan dan jatuh ke Mazda CX-3 ini. Ini bautnya 5 PCD 114,5, terus diameternya lebih besar daripada kijang, juga piston kalipernya lebih besar daripada kijang. Nah ini asli nggak ada adaptor, spacer, dan lain-lain. Nah jadi itu alasannya kita pakai yang ori tetap 5 dari bawaan pabrik, biar meminimalisir balan, juga safety-nya juga dapat. Terus untuk penaken ini kita pakai orinya, ori pakai punya kijang, jadi kalau ada apa-apa, bearingnya kijang, terus ball joint, teror semua kijang, cuma disc brake sama kaliper aja itu. Terus untuk yang belakang ini kita pakai Innova Diesel yang gear rasionya 10:41, sorry 11:41. Ini enggak ada spacer, enggak dilubangin, ini bukan spacer ya, ini velg asli, enggak dilubangin atau rubah lubang, jadi ini punyanya Innova, kelihatan lebih dari sini. Terus kalau kita lihat dari belakang sini, nah ini semuanya udah seperti punya kijang, karena kemarin itu yang bracketnya udah kita potong semua, kita samakan dengan punyanya kijang. Untuk per juga punya kijang, kita samakan seperti kijang. Nah untuk biaya ini perkiraan habisnya 80 sampai 90 lur, 80-90 juta untuk total semua keseluruhan. Jadi orangnya itu nggak ada masalah dengan biaya, karena dia pecinta dan juga hobi. Ini mobil baru pertama beli, sampai sekarang baru kali ini turun mesin dan sekalian dimodif. Untuk biaya itu. Terus lagi yang lupa tadi itu injektornya ini karena turbo juga perlu pasokan debit output solar yang banyak, kita ganti juga, jadi pakai PDN 112. Lupa lur satu lagi, jadi untuk output dari injektor atau nozzle-nya ini kita lebih bikin besar, karena kebutuhan untuk turbo, karena anginnya besar, butuh debit solar yang juga besar untuk mengimbangi,
Dan bospomnya kan juga sudah turbo tuh. Ini tinggal kita hidupkan untuk suaranya gimana ya lur. Kita cek sound dulu. Ini kita pakai mic, kita lepas saja dulu micnya. Kita coba cek suaranya. Kalau di setiap HP itu berbeda-beda lur untuk suara dan hasil perekaman ya. Yang diambil itu kan middle-nya dan treble-nya. Jadi kalau untuk bass besar atau low dia nggak begitu kedengaran. Ini tadi juga kemarin juga pasang peredam luar dalam seperti ini. Itu. Dan lagi untuk RPM-nya ini ngaco. Di sini 30 ketika jalan, tapi di GPS 40. Jadi ngaco. Jadi jalan 40 itu terasa seperti kenceng banget. Kita coba hidupkan. Suaranya kedap dari dalam. Untuk knalpot full system ya lur. Ini suaranya. Kalau asli suaranya di sini itu suaranya adem, empuk, halus. Tapi kalau di setiap rekaman HP itu setiap HP itu berbeda-beda. Biasanya kalau bujang itu digas gini langsung teng gitu ya. Ini kan agak pelan. Tapi kembali lagi setiap rekaman HP berbeda-beda lur. Oke, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk alamat lengkap dan nomor kontak ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.